Silakan yang di layar 382, silakan untuk presentasi. Baik, Pak. Jadi di sini saya belum presentasi yang pertama dulu, Pak. Jadi saya jelaskan dikit aja. Dari requirement system, kemudian description-nya. Di sini kita train booking system. Kemudian di sini dari stakeholder-nya saya ada punya 5 stakeholder, mulai dari pelanggan, kemudian perusahaan kereta apinya, kemudian pihak ketiga ini di sini maksudnya adalah penyedia jasa pembayaran apabila dari sistemnya itu misalnya ada pembayaran yang gagal, kemudian bisa menggunakan pembayaran media lain seperti misalnya Dana, OVO, atau mungkin Alfamart, Indomaret, dan sebagainya. Kemudian regulator ini organisasi pemerintahan yang memastikan bookingnya itu mematuhi peraturan yang mengatur kebijakan-kebijakan tentang perkereta apian. Kemudian ada tim pengembang. Kemudian definisi scope, mungkin di sini di ruang lingkupnya dari informasi dan rute jadwal kereta, kemudian harga tiket, ada ketersediaan kursi, seats dari kereta apinya, kemudian ada konfirmasi pemesanan dan notifikasi, kemudian ada pembatalan dan perubahan rute atau reschedule, ada layanan pelanggan, lebih ke arah mungkin arah rating nanti di sini layanan pelanggan atau pelaporan. Dan di sini ada pelaporan dan analisis, kemudian selanjutnya ada profil pengguna. Kemudian untuk teknik listasinya dari pelanggan, perusahaan kereta api, pihak ketiga, regulator, tim pengembang, sebagainya. Dan selanjutnya ada user story. User story-nya yang pertama di sini ada user story dari stakeholder. Yang pertama itu stakeholder pertama itu dari pelanggan. Jadi bagaimana sudut pandang pelanggannya. Di sini mulai dari eh, rute dan jadwal keberangkatan kereta apinya agar lebih mudah di aplikasi atau website train booking sistemnya nanti. Kemudian informasi mengenai rute, jadwal keberangkatan. Oke, cukup. Terima kasih. Oh, baik, Pak. Selanjutnya diselesaikan sampai pengujiannya. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya 382. Selanjutnya ada 191, silakan. Baik, di sini saya mulai dari identify stakeholder. Di sini ada pelanggan, terus kemudian ada perusahaan kereta api, lalu kemudian penyedia jasa pembayaran, developer, kemudian ada customer service. Untuk define scope, pencarian tiket, reservasi dan pemesanan, pembayaran, konfirmasi dan notifikasi, pembatalan pemesanan dan reschedule, kemudian keluhan pelanggan, pengolah profil pelanggan, keamanan dan privasi, kemudian maintenance, terakhir integrasi dengan sistem eksternal. Untuk teknik ilustasinya seperti ini. Kemudian untuk user story-nya, saya baru mengerjakan untuk yang stakeholder ketiga. Sampai situ, Pak. Mungkin Oke, situ aja, Pak. ya, oke, dilanjutkan sampai pengujian ya. Karena Baik, minggu Pak. ini adalah progres terakhir. Terima Baik, kasih. Pak. Selanjutnya ada Bustanul Arifin, silakan. Baik, Kak. Oke, mungkin saya langsung jelaskan saja. Di sini dari deskripsi saya, sistem train booking saya itu di sebuah aplikasi di mana pengguna memungkinkan untuk memesan tiket pesawat. Oh, sorry. Oh, ini train booking. Dia untuk tiket kereta api, sorry Pak. Ini ada. Terus di situ dia mempunyai pembayaran melalui payment. Terus langsung kita lanjut aja ke ini definisi foldernya.
stakeholdernya itu saya punya 3, pengguna, admin, dan regulator. Di mana pengguna sendiri dia yang menggunakan trend booking, admin itu yang mengatur semua jadwal, tiket, dan booking. Regulator itu untuk ini organisasi yang memerintahkan dari ini aku sendiri. Terus defense scope-nya itu saya ada 4 defense scope. Yang pertama pencarian tiket kereta api, kedua pembayaran, notifikasi, dan profile. Habis itu ada pembatalan, pemesanan, keamanan, dan privasi. Oke, untuk cost-nya itu ada di sini saya ada 3, di mana ada pengguna, admin, dan regulator. Di mana pengguna sendiri ini teknik eligibilitas, wawancara, observasi, konsen, dan ini terus di admin ada observasi, dokumen analisis, terus di regulator ada dokumen analisis. Untuk user story, saya di sini user story-nya ada pengguna, ada admin, dan ada regulator. Masing-masing sendiri di sini sesuai yang diwawancara. Seperti yang sudah tertulis di sini ada sebagai mana dapat mencari tiket pekerjaan sesuai kebutuhan yang dipilih. Terus kedua ini seperti ini mungkin. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi Selanjutnya ada 263, silakan. Silakan. Ya, Pak. Jadi yang pertama di sini lanjutkan dari progres yang pertama. Di progres kedua saya di elisitasi teknik, di mana stakeholdernya ada 5. Pengguna untuk teknik elisitasinya ada wawancara, observasi, kuesioner. Kemudian stakeholder 2 manajemen layanan, untuk tekniknya observasi dan dokumen analisis. Mitra e-wallet itu observasi dan dokumen analisis, developer observasi, dan regulator itu dokumen analisis. Untuk user stories-nya di sini saya baru 3 user story-nya sampai stakeholder 3, yang developer sama regulator itu belum. Jadi user stories dari stakeholder pertama yaitu pengguna, di mana sebagai pelanggan itu dapat mencari tiket dan kemudahan menggunakan sistem booking kereta ini. Jadi juga dapat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang jadwal, rute, dan detail seperti fasilitas dan kebijakan PT KAI saat ingin memesan tiket kereta api. Kemudian sebagai pelanggan dapat mengubah jadwal keberangkatan dengan mudah, mendapatkan informasi transparan mengenai biaya tambahan dan nominal, dan diterima jika memilih return tiket. Jadi ada pengembalian pengembalian dana. Masuk ke stakeholder 2 itu ada manajemen layanan. Di sini sebagai manajemen layanan kereta api dapat mengatur jadwal kereta api dalam sistem train booking tersebut. Kemudian manajemen layanan kereta dapat menentukan persyaratan yang sesuai dengan peraturan serta hukum yang berlaku dan sebagainya. Kemudian lanjut ke stakeholder ketiga yaitu mitra e-wallet. Di sini sebagai mitra e-wallet dapat memperoleh data dan analisis yang akurat tentang transaksi dari penjualan tiket melalui sistem train booking ini dan Oke, menggunakan cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada 467, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin progres mulai dari yang pertama dan kemudian yang kedua, yaitu pertama yaitu deskripsi, yaitu mengenai sistem pemesanan tiket kereta api, yaitu software perangkat lunak pemesanan tiket. Kemudian di sini terdapat 5 stakeholder. Yang pertama pelanggan, kedua perusahaan kereta api atau penyedia jasa, ketiga karyawan, yang keempat investor, yang kelima pemerintah atau badan regulasi. Ya, kemudian define the scope-nya, yaitu pertama pencarian tiket kereta, referensi pembayaran, kemudian konfirmasi notifikasi, 4 pengolahan profil pelanggan, 5 integrasi dengan siswa eksternal, 6 keamanan dan privasi, 7 dukungan kebutuhan pelanggan, 8 skalabilitas. Kemudian untuk pemilihan elitasi tekniknya, untuk stakeholder pertama yaitu wawancara, stakeholder kedua yaitu observasi dan dokumen analisis, stakeholder 3 yaitu observasi wawancara, stakeholder 4 yaitu wawancara,
Step kelima yaitu dokumen analisis. Untuk user story-nya, untuk yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan pencarian tiket dengan mudah. Kemudian pelanggan juga ingin mendapat informasi dengan jelas, akurat, dan dapat dimengerti, mudah dimengerti. Kemudian mendapatkan informasi secara otomatis. Kemudian merubah, membatalkan sesuai keinginan pelanggan. Kemudian ingin membeli tiket, memilih tempat duduk dengan mudah tanpa mengisi data lagi. Kemudian kena pembayaran, dapat memilih metode pembayaran, melakukan konsultasi atau konfirmasi secara real time, kemudian dapat memberikan ulasan. Untuk stakeholder duanya, yaitu jasa layanan kereta api, itu dapat memasukkan informasi yang akurat, memberikan penawaran harga secara otomatis pada sistem, kemudian melacak atau mengolah kapasitas, kemudian 4, mendapatkan informasi akurat terkini tentang penjualan tiket, kemudian yang kelima, mendapatkan informasi yang akurat tentang ini kedobel mungkin. Yang keenam, melihat ulasan umpan balik pengguna. Yang kemudian Oke, yaitu terima stakeholder kasih, 3. cukup. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya. 152, silakan. Ya, baik Pak. Kemarin sampai define the scope, jadi akan saya progres kedua dimulai dari choose elicitation teknik. Oke, jadi di sini itu kan tentang membeli teknik elisitasi pada stakeholdernya. Oke, untuk penumpang ini elisitasinya wawancara, observasi, operator ini observasi survei, staf stasiun observasi survei, payment gateway observasi survei dan studi kasus, regulator observasi dokumen analisis, dan third party vendor studi kasus. Untuk user story-nya itu berdasarkan stakeholder, kalau pelanggan tuh dia mencari jadwal kereta, memesan tiket kereta secara online tanpa mengantri di loket, mendapatkan diskon, melakukan kursus, memahami prosedur keamanan, kemampuan membatalkan mengubah perjalanan kereta, akses mudah ke informasi pembatalan kereta, mengetahui informasi tentang harga tiket kereta, dan memahami prosedur untuk memasuki dan meninggalkan stasiun. Lalu untuk operator, itu maksudnya pihak perusahaan kereta api dia memastikan sistem informasi dapat memberikan informasi secara real time, mengatur dan mengelola jadwal perjalanan kereta api, lalu reservasi pemesanan tiket secara online juga memiliki sistem monitoring dan kontrol yang dapat mengidentifikasi masalah teknis, gangguan operasional, manajemen keamanan, manajemen risiko, dan manajemen keuangan efektif untuk mengelola anggaran keuangan terkait operasional kereta api. Lalu ada staff session, itu orang-orang manpower di stasiun itu dia memiliki sistem manajemen penanganan keluhan pelanggan yang efektif untuk menyelesaikan keluhan pelanggan, lalu juga menyediakan manajemen persediaan efektif untuk memantau stok suku cadang, bahan bakar, dan peralatan lainnya. Kalau untuk payment gateway, user stories-nya itu dia tentang pembayaran online yang mudah digunakan dan dapat diakses, lalu juga memanajemen transaksi yang efektif, serta mengelola transaksi itu sendiri, memanajemen keamanan yang efektif untuk melindungi informasi sensitif dari pelanggan atau penumpang dan ketika pembayaran online. Lalu Oke, cukup. Terima memastikan kasih. juga sistem. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada 399, silakan. Ya, baik, Pak. Yang kemarin tuh sampai user story. Di user story yang pertama itu berfokus ingin mempermudah pembayaran. Untuk yang kedua ini dia berfokus untuk integrasi harga dan jadwal karena dia dilakukan oleh pihak KAI-nya. Lalu untuk user story ketiga dia berfokus pada media pembayaran dan pengamanan cara pembayaran karena ini dilakukan oleh vendor payment gateway. Untuk konseptual model diagramnya seperti ini. Ada untuk perusahaan kereta api, vendor payment gateway, dan pelanggan. Lalu ini untuk tabelnya, ada tabel booking, pelanggan, vendor payment gateway, perusahaan kereta api, dan payment. Untuk mock-up-nya seperti ini untuk layar splash, ini untuk login, lalu ini untuk pemilihan stasiun awal dan tujuan, ini untuk daftarnya, lalu ini untuk pemilihan kursi, ini untuk informasi penumpang, ini untuk cara check out, ini untuk jika check out melalui bank, ini untuk bank lain, ini untuk check out secara kartu kredit, ini untuk check out secara kartu debit, ini untuk pay later,
Lalu ini jika pembayaran berhasil, ini untuk menu jika mau top up. Ini untuk cara top up-nya melalui transfer bank, kartu kredit, dan debit. Ini jika top up berhasil. Lalu ini untuk menu tampilan di pay later-nya, ini untuk tampilan di tiketnya. Ini untuk link mockup-nya. Nah, untuk define acceptance kriterianya, saya masih di positive case saja. Positive case-nya masih pengguna dapat memilih pembayaran, terus pengguna memilih pembayaran melalui T-Pay, pengguna memilih pembayaran melalui T-Pay Later, pengguna memilih pembayaran melalui transfer bank dan memilih bank, lalu pengguna memilih pembayaran melalui cicilan kartu kredit dan memilih bank. Selanjutnya, pengguna memilih pembayaran melalui kartu debit. Nah, masih di positive case saja, Pak. Negatif case-nya belum. Oke, cukup. Good job. Terima kasih, Pak. Dilanjutkan sampai negatif case-nya. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya. Ada 406, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Oke. Saya mau di sini laporan progres yang dari awal. Di sini saya ada tulis deskripsi pengertian transmisi sistemnya, proses, lalu ada kesimpulan manfaatnya. Lalu untuk stakeholder-nya, saya di sini ada 5, ada pelanggan, orang yang menggunakan transmisi sistem, lalu staf kereta api yang bekerja di stasiun kereta api, ada developer yang bertanggung jawab pengembangan sistem ini, e-wallet, pihak keuangan dan proses pembayaran online, lalu regulator, pihak yang mengawasi dan menjamin sistem booking tiket ini. Untuk event scope-nya, saya di sini ada manajemen tiket dan reservasi, terus ada pembayaran, sistem akan menyediakan opsi pilihan pembelian, terus keamanan privasi, pembatalan dan perubahan, layanan feedback, searching tiket, profil pelanggan, dan skabilitas. Untuk election tekniknya di sini pelanggan saya menggunakan wawancara dan observasi, staf kereta api observasi dan dokumen analisis, developer observasi dokumen analisis, e-wallet observasi dokumen analisis, regulator dokumen analisis. Untuk user stories-nya di sini seperti ada sebagai seorang pelanggan mendapatkan informasi jadwal keberangkatan, terus dapat mencari tiket. Untuk yang developernya, untuk yang staf kereta api membuat jadwal, masukkan harga tiket. Lalu developer yang mengembangkan sistem aplikasi ini dan buat fitur-fiturnya. Lalu ada e-wallet yang menyediakan pembayaran via online dan opsi-opsinya. Lalu di sini ada regulator yang memastikan semuanya sesuai syarat yang ada. Terus di sini ada konseptual diagramnya. Untuk konseptual diagramnya kira-kira seperti ini, Pak. Nanti ada staf kereta api yang membuat jadwal dan harga. Regulatornya mengamati harganya. Terus untuk pelanggan dapat mencari, mengkonfirmasi dan membatalkan booking. Lalu memberikan feedback yang akan diberikan ke developer. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada 488, silakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu karena saya melanjutkan progres kedua, jadi di user story yang di stakeholder pertama yaitu adalah seorang pengguna dapat mencari kereta api, dia dapat memilih, kemudian dapat mendapatkan informasi yang jelas, dapat memilih kursi, dan dapat mengisi saldo e-money sampai dengan feedback. Kemudian stakeholder yang kedua yaitu ada perusahaan layanan kereta api, dapat memasukkan informasi yang akurat, kemudian dapat memilih paket, dapat menentukan nih paket perjalanannya, kemudian dapat memperoleh data analisis yang akurat tentang penjualan tiketnya. Nah, selanjutnya ada stakeholder yang ketiga yaitu penyedia e-money itu dapat memantau transaksi pengguna, dapat mengolah saldo e-money. Kemudian stakeholder keempat ada regulator yang mengawasi perjalanan layanan kereta api. Nah, terus selanjutnya di diagramnya, konsep model diagramnya, di sini ada regulator, perusahaan layanan kereta api, sama pengguna, dan perusahaan penyedia e-money. Dan di sini ada tabelnya, ada pengguna, tren regulatornya, terus ada fare buat
regulator mengawasi keuangannya, kemudian ada payment, booking, sama keberangkatan kereta api. Selanjutnya itu untuk desainnya mockup itu dari sini ada splash screen-nya, kemudian ada sign up, terus login di home-nya seperti ini, kemudian ini buat tiket list-nya ketika sudah memilih, kemudian ada ringkasan pemesanannya buat mengisi data-data, kemudian masih sampai pemilihan tempat duduk, seperti itu, Pak. Oke, cukup. Terima kasih, Mas Iva. Good job. Dilanjutkan sampai pengujian. Baik. Selanjutnya ada 393, silakan. Ya, Pak. Jadi ini user stories untuk pelanggan, di mana pelanggan itu dapat mencari jadwal menggunakan fitur pencarian jadwal, menerima konfirmasi tentang jadwal, memilih kursi, membatalkan atau mengubah pesanan, memilih pilihan jenis tiket. Terus user stories level 2 yaitu perusahaan kereta api, di mana dapat memiliki sistem booking yang dapat mengatur dan mengelola jadwal, memastikan pembayaran dengan cepat dan aman, memiliki kontrol harga tiket, menghasilkan laporan tentang penjualan. Lalu untuk stakeholder pengembang aplikasinya, yaitu dapat membuat sistem trend booking yang baik bagi pelanggan. Untuk konseptual diagramnya seperti ini, ada pelanggan, perusahaan kereta api, dan pengembang aplikasi, di mana pelanggan dapat mencari, memilih, konfirmasi, membatalkan, melakukan booking, dan juga payment, dapat mencari jadwal kereta api, dapat memilih jadwal kereta api, dan juga dapat mengakses sistem trend booking. Untuk perusahaan kereta api dapat menampilkan jadwal kereta api, menyediakan payment, mengolah harga tiket. Lalu untuk pengembang aplikasi dapat membuat sistem trend booking dan juga maintenance. Untuk selanjutnya ada booking, payment pelanggan dan perusahaan ini. Untuk mock-up-nya masih seperti ini. Jadi untuk mencari jadwal kereta, lalu menampilkan jadwal kereta, memilih kursi, lalu review pilihan jadwalnya, lalu ini untuk pembayaran, pay-nya, ada juga transfer bank e-wallet, lalu ini mengisi informasi penumpang, lalu ini tiketnya. Untuk positive test-nya di sini pengguna aplikasi saat membuka akan menekan home, akan menampilkan halaman home yang berisi mencari jadwal kereta, lalu setelah menekan button proses setelah mereview jadwal akan menampilkan informasi penumpang, masih seperti itu sih Pak. Lalu untuk negatif testnya di sini saya masih jika pengguna berada pada halaman pencarian jadwal, jika jadwal kereta api tidak ditemukan akan menampilkan pemberitahuan. Yang kedua, jika berada pada halaman pembayaran, saldo KIP yang digunakan tidak mencukupi juga akan menampilkan pembayaran. Konfirmasi. Ya, oke. Good job. Ya, terima kasih. Dilanjutkan sampai di pengujiannya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 516, silakan. Cek, apa sudah terdengar? Terdengar, silakan. Di sini melanjutkan progres yang kemarin untuk user stories. Di sini untuk user stories ini untuk pelanggan. Kemudian yang user stories yang satu ini untuk pelanggan, kemudian yang user stories stakeholder 2 ini untuk pihak PT KAI, kemudian untuk user stories yang ketiga ini untuk pihak regulatornya. Kemudian masuk ke konseptual diagram, di sini ada pelanggan, PT KAI, dan regulator, kemudian untuk entitas lainnya ada kereta api, booking, payment, feedback, fare, dan regulator kereta apian. Kemudian di sini untuk entitas dan atributnya, di sini ada pelanggan, booking, payment, kemudian feedback, kereta api, dan regulator kereta apian, dan fare. Kemudian untuk mock-up-nya masih dalam pembuatan, Pak. Mungkin segitu, Pak. Oke, dilanjutkan untuk mengerjakan sampai di pengujiannya. Terima kasih. Selanjutnya ada Haikal, silakan. Baik, Pak. Baik, di sini melanjutkan progres yang kedua, yaitu delegasi listasi. Yang pertama itu ada stakeholder, yaitu ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, manajemen stasiun. Teknik listasinya itu observasi, analisis, dan analisis dokumen. Dan yang ketiga, mitra e-wallet, teknik listasinya yaitu observasi. Dan yang keempat, regulator, teknik listasinya yaitu analisis dokumen. Stories-nya yang pertama, customer sebagai customer dapat membeli tiket secara online dengan mudah, dan customer dapat memilih tempat duduk dalam kereta yang bisa dipilih pada saat pemesan tiket. Dan
sebagai customer dapat membatalkan atau mengubah jadwal keberangkatan. Dan user story stakeholder yang kedua yaitu sebagai pihak statistik kereta api dapat memberikan informasi yang akurat mengenai jadwal keberangkatan dan bisa menentukan informasi yang akurat dan terkini tentang penjualan dan pemesanan tiket kereta api melalui sistem dan dapat melihat ulasan pelanggan tentang kereta api yang para pengguna gunakan. Dan yang ketiga yaitu stakeholder e-wallet sebagai mitra e-wallet dapat memperoleh data tentang transaksi dari penjualan tiket. Dan yang keempat, regulator sebagai regulator memastikan bahwa platform pemesanan tiket kereta api memenuhi standar keamanan dan privasi data yang diperlukan. Dan kedua yaitu memastikan bahwa platform pemesanan tiket kereta api mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan tarif dan diskon yang diberikan pada tiket kereta api. Cukup sekian, Mbak, progres dari saya. Oke, terima kasih, Engkau. Selanjutnya ada 166, silakan. Baik, Pak. Ini saya melanjutkan progres yang kedua yaitu user stories. Untuk user stories stakeholder pertama itu sebagai pelanggan itu dapat memesan aplikasi melalui online. Terus habis itu untuk yang kedua itu dapat mendapatkan memperoleh harga yang lebih murah melalui diskon. Terus habis itu untuk yang ketiga itu dapat memesan tiket bahwa stasiun kereta api yang dipilih dapat diakses dengan mudah. Terus untuk yang stakeholder kedua itu untuk sebagai manajemen perusahaan kereta itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, lalu dapat memantau kerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih baik, terus mendapatkan umpan balik dan saran dari pengguna sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk stakeholder yang ketiga itu dari tim teknis sistem itu dapat memudahkan akses kepada pengguna, terus habis itu dapat meningkatkan pengalaman pengguna, menghindari tumpang tindih pemesanan tiket, dan dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia, lalu dapat menjaga kepercayaan pelanggan. Terus untuk stakeholder yang keempat ada dari regulator, yaitu dapat memberikan perlindungan dan yang memadai bagi pengguna. Terus habis itu memastikan ketersediaan tiket dan harga yang wajar bagi masyarakat. Terus tidak menyatakan tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan lain-lain, dan memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang. Terus untuk konseptual diagramnya itu yang ini masih belum fix, Pak. Jadi saya masih di situ tadi. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada Ivan, silakan. Jadi untuk progres saya di sini melanjutkan yang minggu lalu. Untuk stakeholdernya di sini yang pertama ada pelanggan, yang mana pelanggan itu untuk teknik elisitasinya itu ada wawancara dan observasi. Lalu yang kedua itu ada pihak KAI, ketiga ada vendor pembayaran online, dan keempat ini regulator. Di 2, 3, 4 ini untuk teknik elisitasinya sama, yaitu observasi dan dokumen analisis. Lalu untuk user story untuk stakeholder 1 itu sebagai pelanggan dapat mencari rute dan jadwal keberangkatan kereta api. Terus sebagai pelanggan dapat melakukan reschedule dan pembatalan tiket kereta api. Terus yang ketiga, pelanggan mendapatkan informasi mengenai tiket yang tersedia. Keempat itu sebagai pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan mudah tanpa adanya hambatan. Kelima itu sebagai pelanggan mendapat layanan yang responsif. Keenam, pelanggan dapat memberikan ulasan atau rating. Terus untuk user stories yang kedua itu sebagai pihak KAI dapat memberikan informasi yang akurat mengenai jadwal kereta. Terus kedua, pihak KAI dapat melihat ulasan atau rating yang diberikan.
Untuk progresnya baru segitu aja, Pak. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya. Ada Gian, silakan. Baik, Pak. Ini kemarin saya enggak masuk, Pak, untuk progres yang pertama, Pak. Jadi dimulai dari atas, Pak. Terserah. Untuk deskripsinya, sistemnya itu Traintur, Pak. Jadi untuk deskripsinya sendiri, ini aplikasi berbasis mobile yang memudahkan pelanggan untuk mencari, memilih, dan memesan tiket kereta api secara online. Dan memudahkan untuk mengetahui posisi kereta saat ini. Nanti itu fiturnya juga ada reschedule jadwal sama pembatalan tiket. Setelah nanti ada alarm notifikasi untuk kedatangan kereta api. Kemudian untuk identifikasi stakeholder-nya itu ada 3, Pak. Yaitu pelanggan, orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta api, kemudian dari manajemen kereta apinya sendiri, yaitu menyediakan jadwal kereta api dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Dan yang ketiga, yaitu adminnya, yaitu orang yang melakukan validasi pembayaran saat pemesanan sudah selesai dilakukan. Define the scope-nya, ruang lingkup dari proyek ini, yang pertama itu pencarian tiket, kemudian pilih kursi, kemudian pemesanan tiket, pembayaran tiket, dan konfirmasi serta notifikasi pembayarannya. Kemudian ada reschedule dan pembatalan pemesanan tiket. Kemudian ada profilnya juga, Pak. Kemudian untuk terus elicitation tekniknya, stakeholder-nya itu ada 3, yaitu yang pertama pelanggan, teknik elisitasinya wawancara, observasi, sama kuesioner. Oke, cukup. Kemudian Terima untuk kasih. stakeholder yang kedua itu dari manajemen kereta api, yaitu observasi dan dokumen analisis. Oke, cukup. Terima Dan kasih. untuk stakeholder yang ketiga yaitu admin, dokumen analisis. Cukup. Terima Dan kasih. untuk user stories-nya dari stakeholder yang pertama, pelanggan dapat mencari kereta sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pelanggan dapat Selanjutnya ada 196, silakan. Silakan. Baik, Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Untuk menunjukkan proyek yang kemarin, mulai dari identifikasi stakeholder, yaitu pelanggan, stakeholder kedua itu operator kereta api, dan stakeholder ketiga adalah pihak payment. Untuk defense, di sini ruang lingkup dari proyek ini yaitu pencarian tiket kereta api, reservasi dan pembayaran, refund and reschedule, layanan call center, dan konfirmasi dan notifikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu di cost allocation. Nah, untuk stakeholder pertama yaitu pelanggan atau pengguna. Untuk elisitasinya yaitu wawancara dan kuesioner. Untuk stakeholder kedua yaitu operator kereta api, dan untuk teknik elisitasinya wawancara dan kuesioner. Selanjutnya di user stories. Di user stories stakeholder 1, sebagai pengguna dapat mencari tiket kereta api yang tersedia dengan mudah melalui website. Pengguna memilih tiket kereta api yang tersedia, pengguna memilih jenis kereta dan harga kereta, pengguna membayar tiket yang sudah dipilih, pengguna mendapatkan verifikasi untuk ditukarkan di loket. Untuk user stories stakeholder 2, operator kereta api dapat memasukkan informasi terbaru dari jadwal keberangkatan kereta api,
operator kereta api dapat menentukan paket perjalanan, promo diskon, dan lain-lain sesuai keinginan operator. Dan yang terakhir, operator kereta api mendapatkan data dari penumpang kereta yang sudah membeli tiket. Untuk progresnya sampai di sini dulu, Pak. Untuk yang diagramnya masih belum jadi. Baik, terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujiannya. Minggu ini progres terakhir. Selanjutnya ada ada 292, silakan. Baik Pak, apakah sudah terlihat Pak? Sudah, silakan. Oke, untuk progres saya lanjut dari progres 1. Lanjutnya ada elicitation teknik. Yang pelanggan ada wawancara dan kuesioner. Lalu yang stakeholder kedua ada perusahaan kereta api, yaitu dokumen analisis. Yang ketiga ada stakeholder 3, penyedia e-wallet, dokumen analisis juga. Developer, dokumen analisis, penyedia asuransi dokumen analisis, agen customer service, dokumen analisis. Lalu selanjutnya untuk user stories, ini dari stakeholder 1 yaitu pengguna atau pelanggan. Di sini berfungsi untuk fungsi-fungsi yang bisa ingin dilakukan oleh pengguna, seperti melihat jadwal, mendapat informasi jadwal, memilih tempat duduk, membayar dengan payment gateway atau e-wallet, membatalkan atau mengubah tiket kereta api yang sudah dipesan, dapat menghubungi customer service dan mendapatkan review atau dapat rating aplikasi perjalanan. Lalu untuk stakeholder 2 ya perusahaan kereta api, sini fungsi yang intinya perusahaan kereta api itu dapat menambahkan jadwal, menambah, merubah dan menentukan jadwal harga secara otomatis, melacak, mengelola kapasitas persediaan kursi, melihat review serta mendapatkan analisis dari penjualan tiket. Lalu untuk user story stakeholder ketiga yaitu adalah penyedia e-wallet, yaitu pada umumnya di user story saya ini menyediakan pembayaran melalui e-wallet dan mengintegrasikan pembayaran pada sistem booking kereta api. Oke, lalu terima kasih. Baik Pak. Selanjutnya ada 397, silakan. Ya, di sini karena saya belum progres pertama, saya langsung saja. Nah, di sini ada identify stakeholder-nya, di sini ada pelanggan, PT KAI, dan regulatornya. Kemudian di event scope-nya itu pencarian kereta api, kemudian reservasi dan pembayaran, lalu konfirmasi dan notifikasi, pengelolaan perubahan dan pembatalan, lalu pelaporan dan analisis, keamanan dan privasi, dukungan pelanggan, dan skalabilitas. Nah, lalu untuk tekniknya itu, untuk pelanggan itu wawancara dan observasi, untuk yang PT KAI-nya itu observasi dan dokumen analisis, untuk yang regulatornya dokumen analisis. Nah, ini user stories-nya. Nah, user stories-nya untuk pelanggan ini, sebagai pelanggan dapat mencari tiket kereta yang tersedia dengan mudah dan cepat, lalu mendapatkan pilihan tiket dengan harga yang terjangkau, mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, kemudian dapat memilih kursi yang nyaman dan sesuai dengan preferensi, kemudian mendapatkan konfirmasi pemesanan dengan cepat melalui email atau aplikasinya, lalu dapat membatalkan dan merubah jadwal keberangkatan, lalu mendapatkan layanan pelanggan yang responsif, kemudian dapat memberikan umpan balik atau feedback. Lalu untuk yang kedua ini dari PT KAI-nya dapat memasukkan jadwal keberangkatan dengan mudah dan cepat, lalu dapat menentukan harga dan penawaran khusus, lalu dapat melacak dan mengelola kapasitas dan persediaan kursi, lalu mendapatkan informasi yang akurat,
lalu dapat melihat ulasan dan umpan balik. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya ada 388, silakan. Baik, sebelumnya saya progres pertama belum. Di sini sesuai requirement elicitation itu saya ada train booking system yang dimana perangkat lunak yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna mencari dan memesan tiket kereta api secara online. Lalu selanjutnya di sini ada stakeholder-nya yang dimana ada pelanggan, PT Kereta Api, dan regulator. Selanjutnya untuk ruang lingkup dari proyek ada pencarian tiket KAI, reservasi dan pembayaran, konfirmasi dan notifikasi, pengelolaan perubahan dan pembatalan, pengelolaan profil pelanggan, dan keamanan dan privasi. Selanjutnya untuk choice elicitation ada stakeholder pertama pelanggan di mana teknik elisitasinya ada wawancara, observasi, kuesioner. Lalu untuk kedua ada PT Kereta Api, ada observasi dan dokumen analisis. Selanjutnya ada regulator, di mana ada dokumen analisis. Untuk user stories ada user story untuk stakeholder pertama yaitu pelanggan. Selanjutnya ada user story stakeholder kedua yaitu PT Kereta Api. Untuk stories ketiga regulator, dan saya sampai masih di model diagram tapi masih belum selesai Pak, sama mockup ya itu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujian karena kita yang minggu ini progres terakhir. Baik. Selanjutnya ada 298, silakan. Apakah terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Ya, ini langsung saja dari just elicitation technique, yang dimana ini untuk pertama itu stakeholder pertama itu ada pelanggan dengan teknik elisitasi wawancara dan kuesioner. Terus ada stakeholder kedua perusahaan kereta api dengan elisitasinya dokumen analisis. Terus stakeholder ketiga, developer, teknik elisitasinya dokumen analisis, sama juga seperti payment gateway provider dan regulatornya. Selanjutnya juga terdapat user stories yang dimana untuk stakeholder pertama itu di sini pengguna difokuskan ingin memudahkan pemilihan jadwal kereta api yang tersedia dan harga tiket yang terjangkau agar dapat merencanakan perjalanan dengan efisien dan efektif. Untuk stakeholder kedua itu difokuskan ingin memiliki sistem reservasi tiket yang andal dan efisien melalui aplikasi train booking system sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya untuk user story stakeholder 3 itu sebagai developer ingin memiliki desain yang mudah dipahami dan user friendly pada aplikasi train booking system sehingga dapat memberikan pengalaman yang baik dan memudahkan pengguna dalam melakukan reservasi tiket kereta api. Untuk user story stakeholder 4 itu sebagai payment gateway provider dapat mengintegrasikan dengan baik ke dalam train booking system sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran secara mudah dan aman. Untuk yang terakhir itu stakeholder 5 yang dimana regulator memastikan bahwa aplikasi pemesanan tiket kereta api mematuhi aturan dan regulasi terkait dengan tarif dan biaya sehingga konsumen tidak mengalami kerugian yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu saya cukup. oh iya. Terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujian ya. Siap, makasih. Selanjutnya ada 378, silakan. Baik, sudah terdengar Pak suara saya? Sudah, silakan. Untuk progres yang pertama di sini ada sistem dan deskripsi sistem. Terus yang di kedua di sini ada durasi pengerjaan.
Terus di sini ada identify stakeholders. Stakeholders pertama, daftar stakeholders-nya itu pertama pelanggan. Pelanggan itu orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta api. Untuk yang kedua, pegawai PT menyediakan jadwal keberangkatan kereta api dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga, regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking kereta api mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Untuk define the scope-nya, ini yang pertama pencarian tiket keberangkatan kereta api, yang kedua reservasi dan pembayaran, yang ketiga konfirmasi dan notifikasi, keempat pengolahan, perubahan dan pembatalan, yang kelima pengolahan profil pelanggan, yang keenam integrasi dengan sistem eksternal, yang ketujuh pelaporan dan analisis, yang kedelapan keamanan dan privasi, yang kesembilan dukungan pelanggan, yang kesepuluh skalabilitas. Selanjutnya, untuk elisitasinya, stakeholder pertama, wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk yang pegawai PT, ada observasi dan dokumen analisis. Untuk yang regulator, ada dokumen analisis. Selanjutnya, untuk user story stakeholder pertama dapat mencari keberangkatan kereta yang tersedia. Terus yang kedua dapat mendapatkan pilihan tiket kereta api dengan harga yang terjangkau. Untuk yang ketiga dapat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Oke, Yang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dimatikan dulu. Selanjutnya ada 344, silakan. Oke, baik, udah terlihat Pak. Oke, sudah. Oke, di sini dari define di scope-nya, ruang lingkup proyeknya ada pencarian tiket kereta api, ada reservasi dan pembayaran, ada platform, ada konfirmasi dan notifikasi, ada pengolahan perubahan dan pembatalan sistem, integrasi dengan sistem eksternal, keamanan dan privasi, pelaporan dan analisis sistem, juga ada dukungan pelanggan. Untuk elicitation tekniknya, yang pertama yang pelanggan itu menggunakan kuesioner dan observasi. Untuk pihak operasional kereta ini menggunakan observasi dan dokumen analis. Untuk payment gateway-nya menggunakan observasi dan wawancara. Untuk pengembang sistem menggunakan observasi, prototyping, dokumen analis. Untuk regulator menggunakan dokumen analis, observasi. Untuk pihak ketiga ini menggunakan wawancara dan observasi. Untuk keamanan cyber menggunakan observasi, prototyping, dokumen analis. Dari user story-nya ini, dari pelanggannya sudah terisi semua ini Pak. Jadi dari setiap stakeholder-nya sudah ada dari isinya. Mungkin gitu Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ada Ananta ini. Screen-nya Ananta. Ya Pak, Silakan. saya share tadi. Oke Pak, langsung ke progres 2. Di choose allocation teknis, saya memiliki 3 stakeholder. Yang pertama itu pelanggan, yang kedua itu KAI, yang merupakan kereta api Indonesia, terus yang ketiga itu agen customer service. Dengan pelanggan, saya menggunakan teknik elisitasi, observasi, dan wawancara, dan saya sudah melakukan wawancara dan saya upload di Google Drive. Ini Google Drive saya. Dan habis itu untuk stakeholder yang nomor 2, saya menggunakan dokumen analisis, dan untuk ketiga juga sama menggunakan dokumen analisis. Untuk user stories, di user stories stakeholder 1 yang untuk pelanggan, di mana sebagai seorang pelanggan dapat mencari perjalanan kereta api dengan mudah melalui aplikasi sistem train booking. Menurut secara pandang oleh para user. Terus untuk stakeholder kedua itu dari pihak KAI-nya, yang dimana sebagai KAI akses dapat memasukkan jadwal keberangkatan kereta dengan mudah dan cepat dalam sistem train booking. Dan untuk customer service sendiri, seorang
seorang membantu dan melayani pelanggan yang mengalami masalah atau kesulitan dengan pemesanan tiket secara online. Agen customer service harus ramah, sopan, dan membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang mereka miliki. Itu sudut pandang dari setiap stakeholder-nya menurut saya. Terus di konseptual model diagram, ini diagram saya, di mana dari pelanggan dia bisa melakukan pemesanan dengan ada pilihan seperti memilih, mencari, konfirmasi, dan pembatalan. Dan misalnya pelanggan memilih konfirmasi, dia akan pesan tersebut akan diolah dan dimasukkan ke AI, dan dari KAI akan dijadwalkan dan dimasukkan ke dalam perjalanan kereta api. Sebelum dia melakukan perjalanan, dia harus melalui pembayaran terlebih dahulu agar dia bisa melakukan perjalanan kereta api tersebut. Selain pembayaran pemesanan, dia juga akan bisa memberikan ulasan terhadap pengalaman dia saat menaiki kereta api. Terus dalam pemesanan sendiri ada trouble di step selanjutnya itu, di mana misal pelanggan memiliki masalah dalam pemesanannya seperti pembayarannya tidak masuk atau saat pembayaran QRIS-nya atau pembayaran e-wallet-nya tidak masuk, dia akan diarahkan ke agen customer service dan dia akan diberi solusi dan disampaikan ke pelanggan. Dan Oke, ini cukup. merupakan Terima kasih. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Selanjutnya ada dimatikan dulu share screen-nya, Ananta. Ada 071, silakan. Ya, baik Pak. Saya di sini masih progres 1, langsung saja. Di sini terdapat deskripsi dari Trainbook System itu sendiri. Dan selanjutnya pada di sini ada identify stakeholder. Di sini ada 2, yaitu yang pertama penumpang dan yang kedua ada ticketing officer. Nah, dan selanjutnya untuk ruang lingkupnya di sini di ruang lingkup di pertama yaitu ada pemesanan tiket, pembayaran online, sistem informasi itu sendiri, serta layanan call center itu sendiri. Nah, untuk di teknik elisitasinya, di sini untuk penumpang, saya menggunakan wawancara dan ticketing voice-nya, ini sementara juga menggunakan wawancara. Nah, pada user stories ini, di sini paling tidak penumpang dapat dengan mudah dan cepat mencari jadwal keberangkatan yang dibutuhkan melalui sistem yang tersedia di website atau aplikasi yang terpasang di perangkat seluler. Dan yang kedua, sebagai penumpang dapat memiliki kelas kereta dan kursi yang tersedia di sistem saat memesan tiket kereta. Ketiga, penumpang dapat mengubah jadwal keberangkatan termasuk perubahan kelas kereta dan kursi yang dipesan di dalam sistem. Dan yang keempat, sebagai penumpang dapat melakukan pembayaran secara online dengan mudah dan cepat melalui transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Dan yang kelima, penumpang mendapatkan pelayanan yang responsif, efisien, dan membantu jika mengalami atau terdapat masalah dengan pemesanan tiket. Nah, dan yang kedua pada user stories stakeholder yang kedua itu ticketing officer. Di sini ticketing officer paling tidak dapat dengan mudah dan cepat mengelola jadwal keberangkatan di dalam sistem. Yang kedua, ticketing officer dapat melacak serta mengelola kapasitas dan persediaan kursi dalam kereta api melalui sistem. Yang ketiga, ticketing officer dapat menentukan harga serta menawarkan diskon khusus untuk beberapa tiket kereta api serta menyesuaikan harga secara otomatis di dalam sistem. Nah, yang keempat, Oke, cukup. Terima kasih. baik, terima kasih. Selanjutnya ada Anggoro, silakan. Baik, Kak. Di sini untuk teknik elisitasi yang saya pakai untuk pelanggan ini wawancara, observasi untuk perusahaan kereta dokumen analis, mengembang aplikasi dokumen analis, pekerja kereta dokumen analis, pemerintah dokumen analis, dan mitra bisnis dokumen analis. Untuk user stories yang pertama, sebagai seorang pengguna dapat mencari memilih jadwal kereta api yang dengan mudah, kemudian sebagai pengguna dapat memesan, membayar dengan mudah dan nyaman. Kemudian sebagai pengguna dapat dengan mudah melakukan konfirmasi secara cepat. Kemudian sebagai pengguna dapat mendapatkan notifikasi dan akhirnya evakuasi menjelang keberangkatan kereta. Kelima, dapat dengan mudah melakukan pembatalan. Keenam, pengguna dapat dengan mudah melihat riwayat. Kemudian ketujuh, dapat dengan mudah mengakses sistem informasi. Kedelapan, dapat dengan mudah mengakses transportasi umum. 9, mudah mengajukan keluhan. 10,
dapat memberikan rating terhadap pelayanan-pelayanan perjalanan. Untuk kedua, perusahaan kereta api memiliki aplikasi yang dapat digunakan oleh pelanggan sebagai perusahaan kereta api memiliki sistem pemesanan yang cepat dan efisien, tetapi memiliki pemesanan tiket secara real time. Dan seterusnya, sebagaimana memiliki informasi terbaru tentang jadwal kereta, kurang lebih seperti itu. Untuk user story 2, user story 3 ini untuk sebagai pengembang aplikasi dapat menggunakan fitur secara pencarian jadwal kereta api dengan cepat. Sebagai pengembang aplikasi dapat menyediakan fitur pemilihan tempat duduk yang mudah digunakan. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk user story 4 sebagai pekerja kereta api dapat melihat jadwal kereta api yang akurat dan terbaru. Kemudian terdapat melihat daftar kursi kosong dan kursi yang telah dipesan agar dapat memastikan kapasitas. Untuk kerja kereta api kurang lebih seperti itu. Kemudian pemerintah dapat melihat bahwa training book system memiliki fitur yang memastikan keamanan kenyamanan. Untuk user stories kelima kurang lebih seperti itu. Kemudian 6 Oke, cukup, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada 266, silakan Julvan. Mohon maaf Pak, tapi saya dari kelas B. Gak apa-apa. Kelas ini dulu. Ini kelas C dulu. Oh ya. Dimatikan dulu share-nya. 081 silakan. 471 silakan. Mohon maaf Pak, saya dari kelas B juga. Oke, saya matikan dulu untuk Zoom-nya agar kelas kelompok B bisa masuk.